Sebenarnya Islam ditengarai masuk di Nusantara itu menurut catatan dinasti Tang dari Cina. Saudagar-saudagar dari Timur Tengah sudah datang ke kerajaan Kalingga di Jawa pada tahun 674 Masehi. Ya, 674 itu peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Umayyah. Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia. Tetapi disebutkan tidak bisa berkembang. Ya. Bahkan abad ke-10 itu pernah ada rombongan dari suku Lor dari Persia datang ke Jawa. Ya. Mereka tinggal di satu tempat yang disebut Loram, yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus. Ya, itu orang-orang Persia pertama kali. Ya. Kemudian mereka membuat tempat loram-loram yang lain sampai ke wilayah Gresik, dari Leran dan seterusnya. Tapi tidak ada ceritanya. Hanya ada catatan Jawa menyebutkan satu cerita bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negari Rum, ya. Rum itu wilayah Persia ke utara, ya. Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini mengirim 20.000 keluarga ke Jawa, ya. Jadi itu keluarga Muslim semua, ya. Yaitu yang disebut orang Lor tadi. Digambarkan semuanya mati terbunuh, tinggal 200 keluarga. Jadi dari 20.000 keluarga tinggal 200 keluarga. Itulah kemudian dilaporkan, kemudian Sultan Al-Gabah marah. Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak? Lalu supaya Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam, lalu Sultan Al-Gabah dikisahkan mengirimkan orang-orang yang dianggap aulia, orang-orang yang dianggap punya karomah. Disitulah salah satu tokoh yang kemudian dikenal Numbali Tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Jadi ya, Syekh Subakir ini jauh sebelum Wali Songo. Kenapa? Abad 10 beliau di sini keliling Jawa, numbali tempat-tempat supaya bisa ditinggali umat Islam. Numbali ya? Numbali, memberi tumbal. Tumbal. Ya. Setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali lagi ke Persia, ke daerah Ngerum sana. Nah, setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi, Islam berkembang atau tidak tahu. Hanya kita kemudian melihat dari catatan Marco Polo. Ya. Marco Polo ini tahun 1292 kembali dari Cina ke Italia, tetapi tidak lewat jalur sutra dia, tapi lewat laut, ya, menuju ke Teluk Persia. Nah, ternyata dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak, ya. Ada kerajaan Perlak di sana, yaitu di Selat Malaka, sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu ada 3 jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina, ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina. Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina
beragama Islam. Ya. Yang kedua adalah orang-orang dari Barat, orang-orang Persia. Ya. Semuanya beragama Islam. Dan yang ketiga, penduduk pribumi. Menurut catatan Marco Polo, penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh, ya. Dan di pedalaman masih makan manusia. Itu tahun 1292. Jadi Cina sudah Muslim, penduduk pribumi belum. Ya. 100 tahun setelah perjalanan Marco Polo, ya, datanglah Laksamana Cheng Ho ke Jawa. Ya. Tahun 1405. Cheng Ho mencatat ketika singgah di Tuban, dia menemukan ada 1000 keluarga Cina Muslim. Ya. Ketika singgah di Pelabuhan Gresik, juga dia mencatat dan menghitung ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Begitu juga dengan kota Surabaya, ada penduduk Cina 1000 keluarga, semuanya Muslim. Itu catatan Cheng Ho 1405. Kunjungan Cheng Ho yang ketujuh terakhir, ya, tahun 1433, ya, 30 tahun setelah itu dia datang kembali ke Jawa. Dia mengajak seorang juru tulis bernama Mahuan, ya. Jadi Mahuan ini juru tulis, dan Mahuan mencatat ternyata pantai-pantai di sepanjang pantai utara Jawa, kota-kotanya dihuni penduduk Cina Muslim, kemudian orang-orang dari Persia dan Arab, mereka juga Muslim, kemudian penduduk pribumi. Menurut Mahuan, penduduk pribumi rata-rata kafir. Mereka menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah roh. Ya. Jadi ini catatan-catatan resmi yang diakui oleh sejarawan dunia. Mulai tahun 674 sampai tahun 1433. 800 tahun pribumi belum bisa menerima Islam secara massal. Ya, dan itu faktanya memang seperti itu. Nah, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, baru datang seorang wali, ya, dari negeri Champa. Champa itu sekarang daerah Vietnam Selatan. Ya. Dia datang di sini, satu rombongan keluarga, yaitu Syekh Ibrahim Samarkondi dengan 2 orang putranya. Ya. Yang pertama Ali Murtado, yang kedua Ali Rohmat. Ya. Beliau singgah di Tuban, di desa Gisik, ya, Gisik Arjo, Kecamatan Palang, tinggal di situ. Dan kemudian belum sempat berkembang, beliau meninggal dan dimakamkan di sana. Ya, makamnya sampai sekarang masih ada. Lalu putranya berjalan ke Mojopahit. Kenapa? Karena bibinya mereka dikawin Raja Mojopahit. Lalu 2 orang putra Syekh Ibrahim Samarkondi ini menemui bibinya di Mojopahit, dan kemudian oleh Raja Mojopahit keduanya diangkat, ya, menjadi pejabat negara. Yang satu sebagai raja pendeta, yaitu menteri agama untuk orang-orang Islam, dan yang satu sebagai imam di
Surabaya. Yang satu di Gresik, yang satu di Surabaya. Raden Rahmat inilah yang jadi imam di Surabaya, yang kelak kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Itu pertama kali mereka datang ke sini. Jadi orang asing dari Vietnam sana asalnya. Nah, dari Sunan Ampel ini kemudian lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya, putri-putrinya, dan kemudian punya murid Sunan Giri, Raden Pata, dan seterusnya. Itulah membentuk Wali Songo. Ya. Jadi bangunan Wali Songo itu kira-kira dibentuk 30 tahun setelah kedatangan Sunan Ampel. Ya, karena ketika Sunan Ampel datang di sini 1440 itu beliau masih belum menikah. Karena itu butuh waktu sekitar 30 tahun supaya putra-putranya, murid-muridnya dewasa, kemudian melakukan dakwah. Itulah era Wali Songo. Tahun 1470-an mulai berkembang dan berdakwah. Kira-kira 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa tahun 1413, dan dia mencatat sepanjang pantai utara Jawa penguasa-penguasanya adalah para adipati Muslim. Ini sudah kelihatan, ya. Sebelumnya sepanjang pantai utara itu penduduk pribuminya menurut Mahuan kafir, ya. Tetapi 1513 Tommy Pires mencatat seluruh pantai utara dikuasai adipati-adipati beragama Islam. Artinya Islam baru berkembang begitu rupa, ya, sampai jadi penguasa-penguasa di sepanjang pantai utara itu pasca Wali Songo. Sebelum Wali Songo tidak ada. Islam tidak dianut oleh penduduk pribumi, ya. Itu. Tahun 1522 itu ada seorang pengelana dari Itali, tapi dia menggunakan kapalnya Portugis, datang juga ke Jawa, dan di situ dia menyaksikan bagaimana penduduk pribumi di sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya beragama Islam. Di pedalaman masih ada kerajaan Majapahit, rajanya bernama Wijaya, tapi sudah tidak berkembang. Itu kesaksian itu. Artinya Islam baru berkembang zaman Wali Songo, ya. Nah, inilah yang sampai sekarang dipertanyakan oleh banyak sejarawan. Kenapa begitu cepat dakwah Islam di era Wali Songo? Dalam tempo 40 tahun sampai 50 tahun pengislaman begitu meluas. Padahal 800 tahun ditolak, ya. Apa yang menjadi penyebab itu? Di situ. Bagaimana Islam bisa diterima begitu luas oleh masyarakat pribumi, ya. Dan inilah yang kita temukan, ternyata ada metode-metode dakwah yang dijalankan oleh Wali Songo yang itu menjadi penyebab kenapa Islam begitu cepat bisa diterima. Dan kita juga akan menemukan bahwa pasca kemunduran Majapahit itu Wali Songo datang, dan kemudian dengan berbekal peradaban Majapahit itu dikembangkan sendiri oleh generasi Wali Songo menjadi sebuah peradaban baru
yang akarnya dari Mojopahit tapi baru cirinya ciri Islam, ya di situ. Jadi kita ambil contoh misalnya begini, sampai era Demak, ya, itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar, ya. Jadi Demak awal itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar mengikuti era Mojopahit. Yang pertama adalah kelompok yang disebut golongan Gusti, yaitu orang yang tinggal di dalam keraton. Dan yang kedua adalah golongan Kawulo, itu masyarakat di luar keraton. Gusti itu artinya tuan, masyarakat yang di luar keraton disebut Kawulo. Kawulo itu artinya budak, yaitu orang yang tidak punya hak milik apa-apa, dia semuanya milik keraton, milik tuannya. Itu struktur itu, ya. Karena itu masyarakat zaman Mojopahit itu tidak punya hak milik, semua milik kerajaan. Dia hanya hak pakai saja. Kalau raja mau memberi sesuatu kepada seorang kawula yang dianggap berjasa, maka dia diberi tanah simah atau tanah perdikan, ya. Nah, yang dirintis Wali Songo, ya, terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar, ya, dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga, itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat Gusti dan Kawulo itu dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Karena itu digunakanlah struktur masyarakat baru, ya, komunitas baru yang disebut masyarakat, ya. Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang yang bekerja sama, orang yang sederajat dan bekerja sama. Mereka bukan kawulo, mereka bukan budak, tapi orang merdeka, ya. Itu gerakan pertama Wali Songo itu. Itu sebabnya ada perubahan struktural, ya, yang esensial dalam struktur yang membedakan antara kawulo dengan masyarakat, ya. Golongan Gusti itu kalau menyebut kata ganti diri waktu itu dengan kata-kata ulun atau ingsun, ya. Golongan masyarakat kalau menyebut kata ganti diri itu dengan sebutan kulo atau kawulo, artinya, ya. Orang di Sunda menyebut kata ganti diri dengan abdi, itu juga budak. Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri saya atau sahaya, artinya juga budak. Orang-orang di Sumatera Barat, di Minang menyebut hamba atau ambu, budak juga artinya. Itulah zaman Wali Songo diubah, ya. Gunakan kata ingsun, ya. Aku, ulun apa boleh, ya. Awak dan seterusnya, yang penting tidak mewakili identitas Buddha. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan waktu itu, yaitu lahirnya komunitas di luar keraton yang disebut masyarakat. Istilah baru itu dari bahasa Arab. Sebelum itu tidak dikenal di sini, ya. Silakan dibuka kamus bahasa Kawi, nggak ada itu kata-kata masyarakat. Rakyat itu baru semua dari bahasa Arab. Zaman Wali Songo itu, ya. Jadi kalau kita hidup di zaman Mojopahit dulu, ya kita nggak punya hak milik. Rumah kita tempati itu semuanya rumah milik kerajaan. Ya, kalau kerajaan punya hajat, mau membangun jembatan, bangun candi, dia butuh wadal, anak dikorbankan, ya anaknya kawulo diambili, dijadikan korban. Tapi ketika diubah jadi masyarakat,
ya melawan mereka ketika anaknya ya, itu proses awal, itu zaman Wali Songo, perubahan-perubahan itu di situ. Orang Jawa dulu sampai zaman Mojopahit, itu terkenal arogan sekali, ya. Arogan sekali. Jadi dia prinsipnya itu adigang, adigung, adiguno. Jadi dia merasa bangga kalau sudah menundukkan orang, merendahkan orang, dan itu. Karena itu kalau berjalan, ini menurut tulisan Antonio Pigafetta, orang Italia yang datang tahun 1522, tidak ada orang yang sombong kecuali orang Jawa. Kalau dia jalan begitu, ada bangsa lain yang jalan di tempat yang lebih tinggi disuruh turun, kalau tidak mau turun dibunuh. Ya, jadi itu watak-watak orang Jawa. Karena kalau kita mencari asli bahasa Kawi, bahasa Jawa, kita tidak bakal ketemu istilah kata kalah, nggak ada. Jadi kalau berselisih, menang atau mati, nggak ada kalah, itu nggak ada. Baru zaman Wali Songo ada istilah ngalah, ya. Ngalah itu pun bukan dari akar kata kalah, enggak, ya. Ngalah itu bentukan kata bahasa Jawa. Kalau ngalas itu menuju ke hutan, ngawang menuju ke awang-awang, ngalah menuju Gusti Allah. Jadi tawakal, bukan dari kata kalah. Kalau kalah enggak mau orang dulu. Jadi dibentuk itu, dikenalkan istilah baru, sabar. Dari bahasa Arab itu, bahasa Jawa nggak ada istilah itu. Anda bisa lihat itu, bagaimana karakter orang-orang dulu itu udah. Ya, duta aja dari Cina datang ada Kertanegara, menyampaikan pesan dari rajanya, sudah langsung dilukai dia, merasa tersinggung. Jadi itu karakter orang dulu. Ya. Karena itu kata-kata carok yang sekarang digunakan di Madura itu tradisi orang Jawa kuno aslinya. Kenapa? Karena kata-kata carok itu bahasa Kawi, ya, artinya berkelahi, ya, di situ. Karena itu tokoh yang namanya Ken Arok itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa modern, pemimpinnya tukang berkelahi. Karena itu tukang berkelahi namanya warok. Di Hercules sekarang. Iya, jadi orang dulu itu udah bisa seperti itu. Baru dikenalkan kata sabar zaman Wali Songo. Ya, kata-kata adil, ya, tawadu, sih baru belakangan itu. Sebelum itu tidak dikenal. Ini proses bagaimana orang dakwah zaman dulu. Ya, jadi proses-proses itu. Nah, Wali Songo inilah yang kemudian melihat bahwa sebetulnya agama Hindu dan Buddha itu hanya dipeluk oleh kalangan gusti di keraton-keraton. Masyarakat itu secara umum ternyata agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha, tapi agama Jawa kuno, namanya agama Kapitayan, yaitu memuja Sang Hyang Taya. Taya itu artinya suwung, kosong, ya. Jadi Tuhannya itu abstrak, tidak bisa digambarkan, ya. Karena itu orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi sederhana, tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Sang Hyang Taya itu ya dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dipikir tidak bisa, diangen-angen tidak bisa. Tan kena kinoyo, itulah awang wung suwung itu dewa tertinggi dari Kapitayan, ya. Itu masih dianut masyarakat. Nah, kekuatan Sang Hyang Taya inilah yang kemudian ada di berbagai tempat, ya. Ada di Watu, Tugu, ya, kemudian ada di Tungkup, di tempat-tempat itu, dan itulah kemudian mereka melakukan sesaji di tempat-tempat itu. Jadi ini agama
kuno. Yang dalam arkeologi sisa-sisa peninggalan agama Kapitayan itu kita kenal dengan istilah barat, ya. Dolmen, menhir, sarkopagus, macam-macam itu sebetulnya istilah arkeologi untuk menunjukkan bahwa ada agama kuno di sini. Yang agama kuno itu oleh orang Belanda dinamakan animisme, dinamisme, ya. Kenapa? Karena memuja pohon-pohon. Itulah yang dianggap oleh Mahuan kafir, orang non-muslim, ya. Sebetulnya enggak, ya. Sebetulnya ada kekuasaan tertinggi di situ, ya. Ya, karena itu kemudian ini lewat Kapitayan inilah kemudian diambil alih oleh Wali Songo, ya. Jadi Wali Songo kita nyebarkan Islam lewat Kapitayan. Kenapa? Karena konsep tauhid Kapitayan itu sama dengan Islam. Kalau orang-orang menyebut membatasi definisi Kapitayan itu dengan tan keno kino yongopo, maka Allah dalam Islam itu juga disebut laisa kamislihi syai'un, ya, itu. Disitulah kemudian mulai dikembangkan menyebarkan Islam lewat Kapitayan. Karena itu istilah-istilah yang digunakan itu adalah istilah Kapitayan, ya. Misalnya untuk menyembah Tuhan, beribadah menyembah Tuhan, tidak digunakan istilah sholat, tapi sembah hyang. Hyang taya, menyembah sang hyang taya. Jadi ada proses begitu, pendekatan-pendekatan yang tanpa sadar menjadikan orang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Islam yang dikembangkan di sini karena menggunakan Kapitayan, maka istilah-istilah yang digunakan juga istilah Kapitayan. Salah satu tempat ibadah Kapitayan itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan 4 persegi, kemudian pada dindingnya itu ada lubangnya, ya. Ada lubang kosong, yaitu simbol dari Sang Hyang Taya. Jadi mereka tidak mengenal arca atau patung-patung, nggak ada. Yang ada adalah lubang kosong di dinding. Sanggar itulah yang oleh Wali Songo digunakan untuk sembahyang juga, tetapi untuk membedakan sanggar itu disebut dengan nama langgar. Jadi langgar itu sampai sekarang bentuknya tetap kayak Kapitayan, ada, ya, lubang mihrabnya itu di dalam. Itu sebetulnya warisan Kapitayan. Termasuk beduk itu warisan Kapitayan. Tidak ada Islam itu beduk itu aslinya, ya, tapi Kapitayan. Di sini istilah-istilah yang digunakan Kapitayan. Karena itu ada ibadah tidak makan mulai pagi sampai malam, ya. Wali Songo sudah jangan pakai istilah Islam saum, orang gak ngerti. Istilah Kapitayan upawasa, ya. Upawasa jadi puasa, ya. Di Kapitayan itu ada ajaran begitu. Jadi ada upacara puasa yang disebut dino pitu, ya. Artinya puasa hari 7, ya. Yang dimaksud hari 7 ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. Orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa 7 hari. Itu sudah langsung ditangkap aja sama Wali Songo. Ya sudah, dijalankan aja poso dino pitu ini. Kenapa? Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kemis. Ya sudah, jalankan aja. Sama kok. Ya dicarikan kesamaan-kesamaan itu, proses itu. Ya, karena itu istilah-istilah itu istilah lokal sekali. Itu yang menurut Gus Dur mempribumikan Islam. Sebetulnya itu menggunakan agama lama, Kapitayan.
Ya, di situ. Karena itu ada tumpeng macam-macam, itu perangkat orang-orang Kapitayan melakukan sesaji. Ya. Tidak dihilangkan sama Wali Songo, biar aja masyarakat awam masih menjalankan itu. Ya. Itu pengaruh-pengaruh. Ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari Campa. Itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan. Ya, di situ. Salah satu contoh tradisi keagamaan asal Campa itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Mojopahit itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya. Namanya upacara Strada. Ya. Itu upacara apa? Ada Raja Mojopahit namanya Bripamotan Sang Sinagara, itu ketika 12 tahun setelah kematian ada upacara Strada, itu seorang pujangga namanya Empu Tanagung membuat kitung, ya, namanya Banawa Sekar Perahu Bunga, untuk menunjukkan bagaimana upacara Strada itu dilaksanakan dengan kemewahan dan kemegahan. Begitu zaman Wali Songo datang, tradisi Islam Campa disebarkan ke masyarakat Islam. Ya. Kalau ada orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya. Ada orang mengklaim itu tradisi Jawa asli. Enggak, itu justru datang dari Campa. Ya, bahkan ada orang Salafi namanya Abdullah Aziz atau apa yang mengatakan itu tradisi Hindu. Gak ngerti dia bahwa itu tradisi umat Islam Campa, ya, yang juga merupakan tradisi di Asia Tengah, daerah Uzbekistan, Kazakhstan itu masih begitu tradisinya. Orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu dibawa ke sini. Jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu. Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu warisan tradisi keagamaan Hindu. Enggak. Ya, itu tradisi keagamaan umat Islam. Ya. Silakan dibaca-baca di buku-buku tentang tradisi di Campa. Ya. Itu semua akan muncul di situ. Ya. Bahkan pengaruh dari Campa ini juga kelihatan dari banyak aspek. Ya. Misalnya takhayul. Takhayul zaman Mojopahit itu tidak banyak. Kenapa? Orang Mojopahit itu rasional orangnya. Mereka pelaut dan berkenalan dengan bangsa Cina, India, Persia. Rasional. Kata jumlah takhayul zaman Mojopahit itu sedikit. Ya, begitu zaman Islam, takhayul dari Campa itu ya, masuk dan menjadi bagian kekayaan takhayul masyarakat Nusantara. Jadi kalau misalnya di Mojopahit itu ada pisaca, ya, semacam raksasa penjaga hutan, ada perkasaan, ya, ada uil itu roh penunggu candi, ya, ada Banaspati, hanya beberapa, kira-kira 11 ya. Zaman Islam takhayulnya banyak, ya. Ada pocong, ya. Pocong itu jelas hantu muslim itu, ya. Ya, karena orang Mojopahit kalau mati kan dibakar. Jadi pocong itu muslim, ya. Kuntilanak itu baru semua, ya. Cerita-cerita itu baru, macam-macam, ada kemamang macam itu baru, zaman Mojopahit nggak dikenal, ya. Ada hantu kecil gondol mencuri duit itu zaman Islam itu. Bahkan mitos tentang Nyai Roro Kidul itu baru, ya, zaman Mojopahit nggak dikenal. Mojopahit itu laut manapun dilewati, ya. Jadi itu, ya, baru-baru belakangan muncul itu mitos-mitos itu.
dongeng-dongeng itu justru masa Islam. Jadi ada ini pengaruh dari Campa. Jadi itu sebabnya tidak ada penyebaran Islam di sini dengan kekerasan senjata, tidak ada itu. Baru zaman Belanda, ya, terutama pasca perang Diponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana. Ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro. Ya. Dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap, ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk, terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu, di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya. Itu perintah Belanda. Ya. Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gatulucu, ya. Itu ngambil dari Babat Kediri, ya. Kemudian dikembangkan, ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini, ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojoagung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gatulucu Darmo Gandul. Ya. Lalu membuat cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan. Misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478. Ya, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya, kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu. Ya, kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400 yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palonyo zaman itu. Ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Tidak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak nyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Pahlon dipenuhi. Karena itu 500 tahun setelah 1478 itu adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh, ya bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong, ya, katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu
semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Suiho, ya. Namanya macam-macam. Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno, ya. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti, bener nggak naskah itu? Kapan Residen Purtman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi, ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial, ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942. Itu dokumennya masih ada. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Residen Purtman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu loh. Ya. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari Kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu. Ya. Jadi memang tidak ada naskah itu, bikinan Belanda. Ya. Jadi Belanda itu diam-diam membuat sejarah sendiri untuk mengacukan perjuangan umat Islam, terutama mematahkan perjuangan pengikut Diponegoro. Disitulah diskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan. Ya. Jadi kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabdo Palon, Noyogengong, itu bikinan Belanda. Ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada. Ya. Bahkan Babat Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Olthof. Ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka, 24 jilid, satu jilid segini. 24. Anda bisa bayangkan, diringkes jadi satu buku tipis. Dan ini yang banyak digunakan orang. Kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa, itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ya, ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda. Ya. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu. Ya. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian. Ya. Semua naskah masalah apa perbintangan, kalender apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu. Ya. Apa bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya, mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip, kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam. Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Ya.
orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Itu perlawanan terus. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800 sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun, terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan orang-orang dari pesantren. Itu sebabnya Belanda kemudian kita harus membuat satu cara yang sistematis untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda, ya, menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya, pasca perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada tempat paling atas, warga negara kelas 1. Warga negara kelas 2 adalah orang timur asing, yaitu Cina, India, Arab, ya. Warga negara kelas 3 itu inlander, pribumi, paling rendah, ya. Itu sudah dibikinkan hukum mereka. Kalau warga negara kelas 1 dan 2 ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah Burgerlijk Wetboek, ya. Jadi buku KUHP yang berdasarkan keadilan. Mereka diadili di tempat namanya RVJ, Raad van Justitie, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikinkan KUHP namanya HIR, Heersen Inlands Reglement, ya. KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVJ, ya, bukan di Raad van Justitie, tapi di tempat namanya Landraad, ya, pengadilan untuk pribumi. Sekolah juga begitu, di pagi, ya. Nah, ini ternyata mereka punya prinsip perlawanan Islam itu baru bisa ditundukkan kalau anak-anaknya orang Islam dijadikan manusia modern. Caranya bagaimana? Kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam. Mereka nanti akan kita tundukkan secara sistematis. Ini proses penaklukan baru lewat sekolah. Sementara pesantren resisten menolak sekolah, malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh, mengambil satu hadis, man tasabaha biqaumin bahwa minhum, tidak mau meniru Belanda, tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah, cukup ke pesantren. Itu perlawanan resisten betul, ya, yang sampai Belanda itu, ya. Nah, dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya. Muncullah organisasi baru, Serikat Dagang Islam. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam, ya. Ada organisasi Islam modern, Muhammadiyah, ya. 1912 sama dengan SI, ya. Kemudian muncul lagi Persis, muncul lagi Al-Irsyad, orang-orang yang berpikiran modern semua. Nah, yang di pesantren ya dituduh tradisional, primitif, gak maju. Itu tempatnya bid'ah, khurafat, tahayul, penyakit TBC, ya. Itulah akhirnya melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu sampai belakangan membentuk Nahdlatul Ulama tahun 26 terakhir, ya, proses itu. Nah, lewat orang-orang yang dididik di sekolah itulah Belanda melakukan penundukan terhadap
anak-anaknya orang Islam. Karena itu jangan heran kalau Partai Komunis itu lahirnya dari organisasi Islam. Serikat Islam itu pecah jadi dua, ya. Islam SI merah dan SI hijau. SI merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat, kemudian pada bulan Mei tahun 1920 menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Proses itu berlangsung terus. Jadi itu proses itu. Karena itu ada usaha pendistorsian sejarah, itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro. Itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada, semua terlihat. Jadi itu. Nah, warisan Wali Songo itu kemudian terputus, ya. Terputus ketika kalangan pesantren mulai meninggalkan tulisan Jawa, ya. Jadi zaman Wali Songo itu semua naskah ditulis dalam aksara Jawa. Nah, ketika abad 17-18, ya, terutama ketika terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh Timur Tengah mulai muncul. Itulah mulai berkembang tulisan pegon dan seterusnya yang selama itu tidak begitu berkembang, tahu-tahu jadi mainstream di pesantren. Dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa. Akhirnya tidak terwarisi warisan besar Wali Songo. Bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam. Itu terjadi proses itu. Ya. Itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul terputus dari warisan Wali Songo. Padahal kalau kita melihat Wali Songo luar biasa sebetulnya. Peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Wali Songo. Ya. Misalnya kita lihat dalam teknologi, ya, yang berkaitan dengan metalurgi, peleburan besi dan baja. Zaman Mojopahit itu orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah dan seterusnya, bahkan membuat barunastra itu semacam torpedo air, ya. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu kena kapal, kapal itu bisa jebol. Ya, kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan Demak itu mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar. Dan semua diekspor, ya, ke Malaka, ya, ke Pasai. Bahkan sebagian zaman Oda Nobunaga dibeli Jepang. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu. Ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis. Ya. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, D'Albuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa, ya, di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia. Itu benar. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk, ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya, masih longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Itu ada catnya, itu ada bikinan Jeporo itu ternyata, ya. Sampai sekarang, ya. Jadi itu
warisan Wali Songo zaman itu gitu. Jadi meriam sudah, ya, bukan lagi panah tumbak, tapi sudah bikin meriam. Ya. Itu karena itu ada naskah mereka menyebut istilah bedil besar, ada istilah jurumudining bedil besar, itu sebetulnya menunjukkan operator meriam. Ya, jadi proses itu. Kita termasuk mengenal pakaian tertutup itu zaman Wali Songo. Ya, zaman Mojopahit belum ada.